Kita lanjut bab 2 part 3 menjawab azan. Ibnul Qayyim dalam salah satu kitabnya Al-Fawaid pernah mengatakan, di antara perkara yang paling mengherankan adalah kamu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapi kamu tidak mencintainya. Kamu mendengar seruannya tetapi kamu terlambat menjawabnya. Kamu tahu keuntungan jika bermuamalah dengannya, tetapi kamu justru bergaul dengan selainnya. Kamu tahu kepedihan kemarahannya, tetapi kamu justru mengundang murkanya. Kamu tahu betapa pedih azab jika menentangnya, tetapi kamu tidak meminta belas kasihan kepadanya dengan mentaatinya. Di antara bentuk seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang beriman adalah azan yang dikumandangkan sebagai isyarat masuknya waktu sholat. Waktu bagi setiap hamba untuk bermunajat syahdu dengan Allah, Zat yang Maha Tinggi. Makna azan, setidaknya lafaz azan mengandung 3 hal. Pertama, ungkapan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, pengakuan atas keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketiga, seruan menunaikan sholat dan meraih kebahagiaan. Ungkapan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini inilah makna yang terkandung dalam lafaz Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maknanya adalah Allah Maha Besar. Lafaz ini menyadarkan kita bahwa Allah Maha Besar dan selainnya adalah kecil. Tidak ada yang lebih agung darinya. Dialah Zat yang menguasai kehidupan di alam ini, juga kehidupan di akhirat nanti. Maka dialah yang paling layak diagungkan dan dipuji. Lebih dari itu, takbir ini memunculkan rasa kehinaan diri, kelemahan segenap makhluk dan kecilnya masalah yang dihadapi. Hanya satu yang besar, hanya satu yang kuat, hanya satu yang kuasa, hanya satu yang bisa dijadikan sandaran oleh segenap makhluk. Dialah Allah yang Maha Besar. Adapun pengakuan atas keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kerasulan Muhammad ditunjukkan oleh lafaz asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, dan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lafaz pertama menegaskan bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syahadatut tauhid ini memiliki 2 makna, yaitu bahwa Allah Maha Kaya dari segala sesuatu dan bahwa segala sesuatu sangat membutuhkannya. Adapun yang kedua yaitu syahadatur Rasul memiliki kandungan makna bahwa beliau adalah penutup para rasul. Syahadat ini menafikan siapapun yang mengaku dirinya sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah beliau. Hal itu karena beliau sudah purna menunaikan tugasnya dengan sempurna, yaitu menyebarkan dan menyampaikan risalah yang diamanahkan kepada beliau dengan sempurna, tidak kurang, tidak lebih. Sedangkan seruan menunaikan sholat dan meraih kebahagiaan tercermin dalam lafaz hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, dan hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Kalimat pertama berupa ajakan untuk mendatangi sholat, dan yang kedua seruan untuk meraih kebahagiaan dan kesuksesan. Seolah lafaz ini menegaskan bahwa sholat adalah kunci kebahagiaan dan kesuksesan. Kalau boleh dimisalkan, sholat ibarat hidangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita untuk menikmati hidangan itu 5 kali sehari. Hidangan untuk hati kita, hidangan yang menghidupkan jiwa kita. Makanan dan gizi hati ini lebih penting daripada makanan dan gizi tubuh. Padahal kebahagiaan hakiki itu letaknya di hati, ketika kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholat adalah salah satu sarananya. Maka siapapun yang menginginkan kebahagiaan dan kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat, maka hendaklah dia mendatangi sholat, menelungkupkan wajahnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang sumber kebahagiaan hakiki seorang hamba adalah ketika ia merasa lemah dan tak berdaya di hadapannya.
Allah Subhanahu wa taala pun menegaskan bahwa di antara ciri orang yang beruntung adalah orang-orang yang khusyuk. Allah Subhanahu wa taala pun menegaskan bahwa di antara ciri orang yang beruntung adalah orang-orang yang khusyuk dalam salatnya dan senantiasa menjaga salatnya. Adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un." Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Kemudian pada ayat ke-9 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina hum 'ala shalawatihim yuhafizun." Dan orang-orang yang memelihara salatnya. Quran surat Al-Mu'minun ayat 9. Ya, tidak ada keberuntungan dan kebahagiaan bagi orang yang tidak khusyuk dan tidak menjaga salatnya di dunia, terlebih di akhirat. Seruan menuju kebahagiaan dan kemenangan itu diakhiri lagi dengan ungkapan takbir dan kalimat tauhid. Ini mengandung makna bahwa segala kebahagiaan yang diperoleh seseorang bukan hasil upayanya semata, karena ia tidak mampu menciptakan apa-apa. Satu-satunya zat yang menghadirkan kebahagiaan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Semua berasal dari Allah, zat yang paling berhak diagungkan dan dipuji. Oleh karena itulah kalimat azan ditutup lagi dengan kalimat tauhid untuk menyadarkan muslim bahwa segala yang diperolehnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka hanya dialah yang paling berhak diibadahi, dicintai, ditaati, dan dijadikan tempat bergantung. Inilah azan, seruan dan panggilan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Dengannya Allah menyeru kepada negeri kesejahteraan dan menunjuki orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Quran surat Yunus ayat 25. Teladan salaf. Mari sejenak kita membaca teladan dari seorang salaf yang antusias mendatangi sholat setelah mendengar azan. Bahkan ketika sakit sekalipun dan harus dipapah. Teladan ini diperankan oleh Muhammad bin Khufaif rahimahullah. Bahkan beliau menegaskan, jika sudah azan tetapi beliau tidak ada dalam barisan saf salat, maka silahkan cari beliau di dalam kubur. Kisah ini disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam As-Siyar. Ibnu As-Sakir menyebutkan bahwa Muhammad bin Khufaif terkena sakit lambung. Jika sakitnya kambuh, beliau tidak bisa bergerak. Biasanya jika sholat sudah tiba, beliau digendong untuk mendatangi masjid. Lalu ada yang berkata, "Seandainya engkau meringankan dirimu sendiri." Beliau kemudian menjawab, "Jika kalian mendengar hayya 'alas shalah dan kalian tidak melihatku berada di saf salat, maka carilah aku di dalam kuburan." Beliau menganggap bahwa ketidakhadiran beliau dalam sholat berjamaah, padahal beliau mendengar azan, ialah pertanda bahwa beliau sudah meninggal dunia. Masya Allah, tidakkah kita cemburu? Wallahul muwafiq. Seruan akhirat. Dari sisi rohani, kumandang azan ini sebenarnya adalah gambaran dari pintu gerbang akhirat. Artinya azan bisa diumpamakan seperti sangkakala yang ditiup oleh malaikat Israfil untuk kali kedua. Pada waktu itu semua manusia dibangkitkan dari kuburnya dan digiring ke padang mahsyar, lalu diadili di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagia dan beruntunglah orang yang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala di dunia sebelum kelak di akhirat disidang olehnya.